wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan irodat telah kita masih berkesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkannya, itu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita, harapan kita senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihah. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhirul zaman. Hadirin ikhwatul iman yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM atau yang mewakilinya, yang saya muliakan Bapak Al-Mukarram Kiai Dr. Nades M. Adam yang selalu hadir di tempat kita. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 sejarahnya, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan MPS serta jajarannya. Hadirin wal hadirat yang saya cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang 4 permata dalam diri manusia yang harus dijaga. 4 hal jangan sampai ditinggalkan sepanjang hidup kita. Pertama, jangan tinggalkan bersyukur. Allah Ta'ala akan tambah pada anggota badannya. Rasa syukur diapresiasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di surah 14 Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. La in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur, Allah menyuruh kepada kita bersyukur kepada Allah atas Allah beri nikmat kepada kita. Pada hari ini kita memasuki tanggal 10 bulan Ramadan. Bahwa puasa enggak ya? Lain puasa sebenarnya. Sama gawe insyaallah puasanya piknik. Alhamdulillah subhanallah. Syukur kepada Allah yang melaksanakan ibadah puasa dan syukur kepada Allah. Lajin dan aku, niscaya aku kata Allah akan menambah nikmat kepadamu. Walain kafartum, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, inna adzabi lasadid, maka pasti ajakku sangat berat. Sesungguhnya aku kata Allah bersumpah. Allah sampai bersumpah di ayat ini. Jika kamu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah kepadamu, kurang teks diberi nikmat bawahnya, nikmat hidup, nikmat bisa menjalankan ibadah, nikmat mempunyai anak, nikmat mempunyai suami, istri, suami, kalau itu nikmat kasih terluangan waktu, ya sebenarnya banyak nikmat, tidak terhitung nikmatnya. Nah, dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat tersebut. Sampai niscaya Allah akan menambah kepadamu nikmat lebih banyak lagi. Tetapi sebaliknya jika kamu mengingkari nikmat Allah, maka pasti kata Allah ajab Allah sangat berat. Kadang-kadang orang mau diberi nikmat saniji bersyukur tak? Bersyukur. Mesti diberi hiji aya naon? Dua ya? Terus makadinya aja orang pantas. Menurut hadis, kalau diberi 1.000 lembah emas yang satu, akan minta lembah emas yang kedua. Terus ya seterusnya. Selagi ditutup dengan dikubur. Apabila
mengingkari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka pasti ajar Allah sangat berat. Kadangnya orang sampai mengingkari nikmat dari Allah. Cenah bere sakit itu sakit dulu mah sakit itu ari batur geus bogaan ari kurang cata ulah sampai gitu. Dan ditakar ku Allah. Benar. Lamun mengingkari terhadap nikmat, kata Allah pasti ajab Allah sangat berat. Apabila rumah tangga sedang diuji ekonomi yang sulit, maka ingat selalu 3 prinsip. Orang diuji rumah tangga dengan ekonomi sulit, bisa kapunnya sebab pada saya orang mampu sesuai ekonomi lancar ya, segala lancar gitu ya. Bro di juru, bro atau malah ya di tengah yang sadaya. Cek ibu dulu sesuatu lancar subhanallah. Kahayangan gitu, tapi Allah kalau diuji, kudu ingat karena sakinah, bersikap tenang dan saling menjaga perasaan pasangan satu sama lain, menjaga orang pasangan orang. Kan hari orang teh bangunna jeung seueunna nya, budak-budak lain bobon teh banyak teh. Bobon teh. Kumaha ya teh. Ya banyak budak-budak lain. Minta ka bapana, mesti nikah ku urang teh. Atau kitu lainnya. Subhanallah. Ulah sampai udah kesakitan ya. Harus bersikap tenang dan saling menjaga perasaan pasangan satu sama lain. Harus mawaddah, tetap saling mencintai dan menyayangi. Tahu dan walaupun tuanya masih remaja, sama kau orang. Pokoknya udah kita saling sayang menyayangi. Beda saat hati-hatinya udah sama luar, anu bahasa anu nyakitkeun orang istri urang. Hari baru lemah hati-hatinya dituntun ke orang. Ayah digusur orang teh. Enggak tahu istri. Baik cerita ini masuk digusur-gusur wae cenah. Anu gitu. Masuk itu istriku. Masuk kamu tara mau di naon setelah suami digusur-gusur. Kamu teh. Kalau digusur gitu saja kayak kamu teh. Perasaan istri mah perasaan. Lain cepat tuh saya sendiri ngomong gitu. Tapi mau sampai membuktikan dia. Kalau kurang dituntutnya dibawa taman kasta, cek atau ruang digusur cina coba apa? Ingat, penuh warahmah, saling mendukung dan menerima apa adanya dengan penuh kasih sayang. Ya, subhanallah. Orang yang berakal harus bersyukuri nikmat seraya memohon kepada Allah, Raja yang Maha Kuasa, Pencipta dan Pemberi rezeki. Karenanya Allah tidak memvakumkan kamu di sandang tangan dari kekuburan atau bertafakur, berzikir dan beriman. Man ambil Allah telah meninggalkan kesyukuran atas nikmat Islam dan iman, maka dia disiksa dengan pengharaman tidak diberi apapun. Maka kita berlindung kepada Allah dari penyakit. Ya Allah, jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang berzikir, golongan ahli bersyukur, ahli taat, ahli sabar dan qanaah. Sesungguhnya Engkau Maha Penolong dalam segala keadaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar terhalang dari rezekinya disebabkan dosa yang dikerjakan. Apa yang udah secara rezekinya akibat dosa yang bisa dikerjakan orangnya. Orang punya dosa itu. Ketika gawes melihat wanita cantik seperti dari Tara. Bohong Tara. Terus atas sendirinya terus sebelumnya masuk ke penonton teh karena lumayan karena Al-Quran juga burungnya masuk itu karena Al-Quran burung karena wanita cantik mah apa tadi kali jauh deh
Dan Allah tuh dikatakan ke orang dua mata. Fungsi nama teh untuk melihat. Namun dari dilihat tak lepas sebenarnya. Subhanallah, mampu subhanallah. Dengan Allah kasih kalimah, lancar dua kali jadi mana? Boleh, begini. Jadi masya Allah kita cari. Subhanallah kan gitu ya. Kedua kali kumpul lah. Nah, kedua kali kan modal. Kedua kalinya ulangi aja. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Rasulullah SAW berjumpa dengan seorang peminta-minta, maka beliau memberinya sebiji buah kurma. Tetapi si peminta-minta itu tidak mau menerimanya. Kemudian beliau berjumpa dengan pengemis lainnya, maka beliau memberikan sebiji kurma itu kepadanya. Dan si pengemis itu mau menerimanya. Seraya berkata betapa berharganya sebiji buah kurma dari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar si pengemis itu diberi uang sebanyak 40 dirham. Punya bedanya kalau seorang pengemis begitu diberi kurma oleh Rasulullah SAW satu buah ditolak. Nah, salah tidak bersyukur kan? Kalau seorang dari pengemis diberi sebuah biji kurma oleh Rasulullah diterima. Maha disuruh di dina sirahnya gitu. Aku mohon terima kasih Rasulullah memberikan sebiji kurma. Akhirnya Rasulullah memberikan 40 dirham kepada orang tersebut. Beda orang yang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur. Nabi Musa tidak pernah tahu bahwa laut di depannya akan terbelah. Yang dia ketahui Allah pasti akan menolongnya. Kita tidak perlu tahu bagaimana Allah akan menolong kita. Yang perlu kita yakini Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang bertakwa. Yakin dengan seyakin-yakinnya bagi orang yang bertakwa akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu berangkat dari rumah menuju ke sini, itulah di perjalanan sudah ke masjid akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil. Subhanallah luar biasa. Cuma berangkat datang ke masjid itu susah, Mbak Elo. Katanya udah tertidur, ngahirangkeun selimut sarung, berat mau dipindah teh. Benar. Tapi lamun aya dipenting aya sepak bola. Nah, langsung prejar, langsung kena TV-nya. Tak eta bedana. Lamun aya urang langsung ibadah ka Allah syukurlah. Maero korean. Nya sebenarnya. Nah, nasihat mendalam dari tongkat Nabi Musa alaihissalam. Tongkat Nabi Musa alaihissalam panjangnya 10 hasta. 10 hasta 0,5 cm. Berarti kalau 10 hasta berarti 4,5 meter, 4 meter setengah. Coba 4 meter setengah ketika mana ya tingginya tongkat Nabi Musa. Jika Nabi Musa sedek kuat badannya, tongkat apa ya? 4 meter setengah, tongkat Nabi Musa. Badan Nabi Musa kuat. Lebih gedenya. Nah, ada zaman dahulu, gitunya. Orang ayeuna aya jalma 4 meter. Cing ayeuna di dunia. Oh, ya 4 meter. Paling tinggi 2 meter setengah paling tingginya. Lalu orang tinggi 4 meter setengahnya karena patok kumaha teh eta. Lompoan terus subhanallah luar biasa. Nabi Musa. Nah, di tongkat Nabi Musa itu tertulis pertama, setiap penguasa yang tidak adil dalam pemerintahan sama dengan Fir'aun. Gitunya. Di tongkat Nabi Musa setiap penguasa yang tidak adil dalam pemerintahannya sama dengan Fir'aun. Yang kedua, setiap ulama yang tidak mengamalkan ilmunya sama dengan iblis. Iblis yang pintar, Pak. Lebih pintar daripada orang. Buktinya orang apa-apa aku iblis. Iblis itu katalah Al-Quran. Subhanallah. Karena katalah Al-Quran tidak percaya kepada Allah, menyombongkan kepada Allah, akhirnya menggoda manusia. Buktinya ketika akan sholat, kita sering digoda oleh iblis. Ya. Allahu Akbar. Ketinggalan sadayana. Komo orang sholat sendirian, lupain. Terus sholat zuhur.
dia teh cenah bohong aya asa opat asa tilu kitu nya. Masuk kitu tara? Saopat asa tilu cenah abi yang kecil tilu. Akhirnya sujud sahwi eta saya. Kadang-kadang salatnya sagala aya katingali Allahu Akbar. Anu tadi hilang alias moho nya subhanallah. Eta katingali ka salat nah emoan salat. Komo urang ke pasien jeung majikan dulu salat. Wah, kalau kadang salat majikan di urang we, anu kitu. Subhanallah. Tanya subhanallah luar biasa dia salat. Nah, subhanallah ya. Yang kedua, setiap ulama yang tidak mengamalkan ilmunya sama dengan iblis. Yang ketiga, setiap orang kaya yang tidak memanfaatkan hartanya dengan baik sama dengan korun. Katanya punya harta banyak yang belum manfaatkan. Kaya sama dengan korun, subhanallah. Yang keempat, setiap orang miskin yang tidak bersabar atas kemiskinannya sama dengan anjing. Kedua, jangan tinggalkan zikir mengingat Allah. Kalau orang tanya udah sampai meninggalkan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 152, "Fadkuruni adkurkum washkuruni wa la takfurun." Fadkuruni maka ingatlah kepada Allah. Adkurkum Allah pun akan ingat kepadamu. Lamun orang ingat ke Allah, Allah akan ingat ke orang. Sesuai dengan firman-Nya, "Fadkuruni maka ingatlah kepada Allah." Adkurkum Allah pun akan ingat kepadamu. Washkuruni dan bersyukurlah kepada Allah. Wala takfurun dan janganlah kamu ingkar kepada Allah. Maka ingatlah kepada Allah baik melalui lisan dengan melapangkan pujian. Sok dengan lisan dengan melapangkan pujian. Melalui hati dengan mengingat kekuasaan Allah dan kebijaksanaan Allah. Maupun melalui fisik dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang baca Al-Qur'an, salat wajib maupun salat sunat, melaksanakan ibadah saum sunat, saum wajib gitunya seperti saum Arafah yang sekarang kita laksanakan. Itu merupakan bersyukur, ingat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Jika kamu mengingat Allah, Allah pun pasti akan ingat kepadamu dengan melimpahkan pahala, pertolongan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat Allah dengan menggunakannya di jalan Allah dan janganlah kamu ingkar kepada Allah, kepada nikmat-nikmat Allah dan mempergunakannya untuk berbuat maksiat. Abdul Qadir Jailani berkata, bersyukurlah atas segala nikmat, jika tidak dia akan kenyang. Ikatlah sayap nikmat dengan bersyukur, jika tidak dia akan terbang menjauhi kaya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rezeki berlimpah. Nah, Allah teh menyediakan rezeki berlimpah ka urang teh. Orang yang gemar bersyukur, insya Allah rezekinya berlimpah. Mungkin kita harus banyak bersyukur kepada Allah ya. Kepada Allah. Jadi syukur tadi sudah secara lisan, secara fisik bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan rezeki berlimpah. Rezeki tak lain masalah dunia, masalah duit, tetapi rezeki kan badan sehat, rezeki istri yang solihah, istri anak yang waladun solihah, solihun apa rezeki oke, gitunya. Dah orang nani rezeki teh karena duitnya, benar tak pak? Bu, padahal coba lomba duit udah geringan wae, mau nggak? Mau tidak gitu subhanallah. Kurang mah banyak rezeki, banyak duit, banyak kesehatan, subhanallah. Orang yang gemar bersedekah, berlimpah rezekinya. Orang yang gemar bersolawat, berkah rezekinya. Sok baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oh, jangan ngurus bersolat kayak dengan tahiyat, dengan maca begitu, jadi subhanallah masa sholawat
Nah, di luar sholat oke, memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW supaya mendapatkan syafaat dari beliau. Orang yang gemar beristighfar dijamin oleh Allah berlimpah rezekinya. Ya. Orang yang gemar sholat tahajud, nah insya Allah akan dijamin oleh Allah rezekinya. Ketiga, jangan tinggalkan doa. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti kabulkan karena Allah memerintahkan kepada kita lewat Quran surat 40 ayat 60, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada Allah niscaya Allah akan berkenan bagimu. Dari Tuhanmu berfirman, berdoalah kepada Allah dengan mendekatkan diri niscaya Allah akan memperkenankan bagimu apa yang kamu harapkan berupa hidayah dan anugerah nikmat. Hati mulia adalah seseorang yang selalu memaafkan diri sendiri dan orang lain, tidak menuntut sempurna, damai hati, tidak terjebak dalam dendam, selalu memahami kebutuhan orang lain, tidak menghakimi penderitaan dirinya, selalu berbagi kebaikan dan tidak ingin selalu menang sendiri. Mengakui kelebihan orang lain, mencintai tanpa syarat. Apabila diri kita di posisi tersebut, maka dia akan mendapatkan fasilitas, diberikan jalan keluar dari setiap kesempitan dan masalahnya, juga akan banyak mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Salah satu tanda ketakwaan adalah tidak bersikap takabur. Orangnya kurang bertakwa, maka sifat takabur dan sombong mulai yang takwa. Tawadu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari kata-kata atau lisan maupun sikap atau perbuatan. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya terdapat rasa takabur atau sombong meskipun hanya sekecil biji sawi. Fabi ayyi ala'i rabbika ma tukadiman. Nikmat manakah yang kau dustakan? Diberikan oleh Allah nikmat semua. Tapi kebanyakan manusia mendustakan nikmat tersebut. Ya, sampai fabi ayyi ala'i rabbika ma tukadiman ini di sepak bola orang Nasrani mengatakan begitu, mengakui bahwa nikmat manakah yang kau dustakan. Ibarat nikmat mata, kedua mata, nikmat dapat. Coba bapak dari rumahnya berjalan ke sini, duduk di sini, sudah berapa kedipan Pak? Sudah dihitung kedipan Bapak? Oh, seberapa kedipan sih Pak? Nah itu nikmat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya mata itu di stop oleh Allah, melotot, itu mata akhirnya. Belum pernah kalau matanya, siapa jadi teman melotot terus. Subhanallah. Nikmat Allah di depannya. Oh, kata ayeuna kafir punan, yang masuk ke mata, kamu tuh, alhamdulillah subhanallah luar biasa kedinginan itu. Yang kurang dikasih oleh Allah kedipan, berat kedipan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantaslah Allah mengatakan kepada kita, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dunia bukanlah tempat kesenangan, karena kesenangan ada di negeri akhirat. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk meninggal. Karena tempat tinggal kita ada di negeri akhirat. Yang terakhir, yang keempat, jangan tinggalkan istighfar agar diberikan keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 33, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah pula Allah akan mengajak mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Dan sekali-kali tidaklah pula Allah akan mengajak dan secara mantap dan langgeng di masa yang akan datang, sedangkan mereka masih mohon ampunan, menyadari dan meninggalkan kekeliruan mereka. Istighfar penghapus dosa. Nah, istighfar
istighfar Nabi Yunus alaihissalam diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran surat Al-A'raf ayat 87. Nabi Yunus, Nabi sebagai Nabi dan Rasul, membuat kesalahan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua bukan Nabi, bukan Rasul, bukan kiai, bukan ustaznya, harus banyak beristighfar kepada Allah. Coba bayangkan ya, Nabi Yunus itu dimakan oleh ikan yang paling besar di laut. Di perut ikan laut, Pak, tidak ada kopi, tidak ada kue. Disitunya subhanallahnya, tidak ada badminton, tidak ada pingpong di dalam ikan perut. Subhanallah, lamun menurut syariat mah dimakan oleh ikan, urang mah pasti meninggal. Subhanallah, Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah karena dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diabadikan lewat Al-Qur'annya, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 87. Kenapa diabadikan? Supaya umat Nabi Muhammad apabila mendapat musibah apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun, baca istighfar sebagai contoh Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah dengan banyak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Masa orang mengucapkan gitu tenang. Masa kakulnya subhanallah. Namun keinget apa nya subhanallah. Istighfar Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam, bapak kita yang pertama, ya subhanallah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim di surah 7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah zalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Adam saja beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus banyak istighfar, mengucapkan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minadz khasirin. Istighfar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuh semua nabi, termasuk Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, sekarang Nabi Ibrahim alaihissalam beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Diabadikan di dalam Al-Qur'an di surat Ibrahim ayat 41. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Dan subhanallah, ini dicontohkan oleh nabi-nabi yang terdahulu supaya umat Nabi Muhammad mengikuti jejak-jejak mereka. Subhanallah. Masa kita membaca istighfar, sebelumnya subhanallah nyata mumpung ayeuna 10 Asyura, berbanyaklah baca sholawat, berbanyaklah baca istighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ya subhanallah. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan dan mungkin bermanfaat, bermanfaat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Hamidul Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana la tu'akhidhna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma
hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.